Halo, salam jumpa lagi dalam Perspektif Isidorus Lili Jawa, Rosario yang berdarah. Saudara-saudara terkasih, bulan Mei adalah bulan istimewa bagi umat Katolik di mana-mana. Karena di bulan ini orang-orang Katolik berkumpul, berdoa bersama, berdevosi kepada Bunda Maria, Bunda Sang Penolong. Orang berziarah dari rumah ke rumah, berbagi sukacita, saling meneguhkan iman, saling mendaraskan harapan, saling mendoakan melalui Bunda Maria kepada Sang Tuhan, Per Mariam ad Jesum. Karena itu, bulan Mei adalah bulan yang penuh sukacita, bulan yang penuh kerinduan, bulan yang memberikan warna tersendiri dalam khasanah iman orang Katolik. Namun, saudara-saudara, ya, hal yang saya katakan tadi justru tidak terjadi di tempat lain. Hari Minggu, 5 Mei 2024 kemarin, di malam hari, ketika sejumlah mahasiswa asal Nusa Tenggara Timur yang sedang kuliah di Universitas Pemalang, mereka mau berdoa rosario. Karena itu, malam itu mereka berkumpul di salah satu rumah kontrakan dan hendak berdoa rosario. Tetapi aksi doa mereka itu justru dibubarkan. Mereka dimarahi, dicaci maki dengan kata-kata yang tak senonoh. Bahkan ada yang harus berdarah karena terkena sabetan benda tajam. Sang ketua RT justru menjadi orang yang paling pertama yang membubarkan semangat, yang membubarkan aksi doa rosario anak-anak muda NTT itu. Ini sungguh memilukan, tetapi juga memalukan, bahwa di tengah upaya bangsa kita untuk hidup berdampingan secara damai, di tengah semangat untuk menjaga toleransi, di tengah semangat untuk menghidupkan moderasi beragama, justru masih ada aksi-aksi premanisme, aksi-aksi atas nama agama yang justru melukai cita rasa sensus religiositas agama yang lain. Saudara-saudara, dari peristiwa ini saya hendak memberikan 1-2 catatan kecil yang mungkin juga bisa kita maknai secara bersama-sama. Yang pertama, secara konstitusional, negara kita adalah negara beragama, bukan negara agama. Karena kita adalah negara beragama, maka konstitusi menjamin setiap agama itu sama di hadapan hukum, dan setiap agama diberi kebebasan untuk menjalankan ajaran-ajaran agamanya. Nah, aksi sang ketua RT bersama warga yang melarang orang-orang muda untuk berdoa rosario adalah bentuk inkonstitusional, karena itu bertentangan dengan konstitusi. Ini aksi melarang orang berdoa itu bertentangan dengan konstitusi. Karena itu maka harus ditindak. Negara harus hadir untuk menegakkan konstitusi. Negara mesti hadir. Karena itu aparatus penegak hukum harus memproses kasus ini seterang-terangnya, sejelas-jelasnya. Para pelaku mesti dihukum dengan hukuman setimpal supaya bisa memberikan efek jera, sehingga peristiwa-peristiwa semacam ini tidak boleh terjadi lagi di tempat lain. Yang kedua, peristiwa di Tangerang Selatan ini seperti mencabik-cabik tenunan kebangsaan kita, seperti merobek-robek tenunan kebangsaan kita. Indonesia ini adalah negara yang multikultural, negara yang multi agama. Bahkan sejak para pendiri bangsa kita sudah dibangun fondasi yang kuat
Indonesia sebagai negara yang multikultural, multiagama. Karena itu, yang paling penting adalah kita menghidupkan moderasi beragama. Yang paling penting adalah bagaimana kita menjaga kerukunan, ya. Kita menghidupkan toleransi antar umat beragama. Aksi di Tangerang Selatan yang dilakukan oleh sang RT bersama warga harus dikutuk. Ini aksi-aksi premanisme yang mesti ditindak tegas oleh aparat. Jangan biarkan di negara yang multikultural ini, di negara yang multi religiositas ini, ada ya pemikiran-pemikiran yang radikal seperti ini. Ini sangat berbahaya. Ini merusak keberagaman dan bisa mengancam ya keutuhan berbangsa dan bernegara kita. Karena itu saya sangat mendukung ya aparat penegak hukum di Tangerang Selatan beraksi cepat ya menangkap para pelaku, dan kita berharap ini dikawal supaya diproses hukum seberat-beratnya sesuai regulasi sehingga bisa memberikan efek jera, dan juga ya hal yang semacam ini jangan terulang lagi di tempat lain. Saudara-saudara, kalau kita bicara soal moderasi beragama, kalau kita bicara tentang semangat toleransi, maka saya mengajak teman-teman ya yang ada di Pulau Jawa, di Kalimantan, di Sumatera dan lain-lain, bolehlah datang ke Nusa Tenggara Timur ini. Kami di NTT ya, walau dari aspek tertentu NTT menjadi terkebelakang, menjadi yang di belakang, tetapi dalam urusan toleransi kami selalu terdepan. NTT Nusa tertinggi toleransi. Di NTT keberagaman, moderasi beragama, toleransi tidak hanya sekedar menjadi wacana, tidak hanya sekedar sebuah narasi, tetapi aksi-aksi yang hidup di tengah masyarakat. Di NTT, keluarga muslim bisa mempersembahkan anaknya menjadi imam Katolik. Di NTT, remaja-remaja masjid sangat aktif menjaga kenyamanan ketika sesama kaum Katoliknya sedang beribadah, sedang merayakan Natal atau Paskah. Di NTT, pemuda-pemuda Katolik menjaga keamanan, menjaga kenyamanan di sekitar masjid, sekitar tempat-tempat ibadah orang muslim ketika sahabat-sahabat muslimnya sedang beribadah. Di NTT, dalam suatu keluarga, orang bisa berbeda agama, tetapi tetap guyup, tetap rukun. Di NTT, beda agama itu bukan persoalan. Beda agama itu kekayaan. Beda agama itu kearifan. Di NTT, orang bisa menjalankan aktivitas keagamaan dengan aman dan nyaman. Karena itu saudara, sesekali datanglah ke NTT, datang belajar tentang moderasi, datang belajar tentang toleransi. Di NTT, moderasi dan toleransi tidak hanya sekedar wacana, tidak hanya sekedar jargon, tidak hanya sekedar narasi-narasi. Di NTT, moderasi dan toleransi adalah sesuatu yang hidup karena dihidupkan di tengah masyarakat. Karena itu, berkaitan dengan kasus di Tangerang Selatan, kita berharap negara harus hadir. Negara mesti memberikan kepastian bahwa tindakan-tindakan yang inkonstitusional itu harus dilawan, harus dicegah, harus diberi pelajaran. Ya. Para pelaku harus dihukum seberat-beratnya. Dari sisi iman, kita tahu bahwa para pelaku, ya, mungkin saja mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Banyak ya orang-orang yang memarahi mereka, bahkan menantang mereka, mencela mereka, ya, karena aksi-aksi yang brutal itu. Tetapi dari sisi iman, kita tahu bahwa Tuhan kita Yesus Kristus adalah Sang Maha Pengampun. Beliau tentu sudah mengampuni para pelaku. Apalagi kita mempunyai Sang Bunda Maria, Bunda yang selalu menolong, Bunda yang Maha Rahim, Bunda yang penuh kasih. Tentu selalu ada pengampunan dari Sang Bunda. Kita belajar mengampuni para pelaku, tetapi kita tidak boleh tolerir
dengan aksi-aksi premanisme, dengan aksi-aksi kekerasan yang merusak tenunan keberagaman, yang merusak tenunan toleransi, yang merusak jalinan-jalinan moderasi beragama yang sudah dibangun sekian lama. Saudara-saudara, Rosario yang berdarah itu terjadi di Tangerang Selatan. Setiap kita punya Rosario. Setiap kita punya Rosario. Kita punya Mama Bunda. Kita punya Bunda Maria. Ya. Doakan kepada Tuhan Yesus Kristus melalui Sang Bunda agar orang-orang semakin terbuka mata hatinya, terbuka mata batinnya untuk terus merawat, terus menjaga, terus mengawetkan moderasi beragama dan toleransi beragama. Kita belajar dari kasus di Tangerang Selatan. Di sana Rosario itu berdarah. Darah itu mestinya membangkitkan semangat kita, membangkitkan spirit kita untuk terus menjadi orang-orang Katolik yang penuh kasih, termasuk juga bisa mengampuni mereka yang mungkin tidak tahu apa yang mereka lakukan. Demikian, saudara-saudara. Ya, bulan Mei, bulan penuh berkat. Mari kita terus berdoa bagi bangsa dan negara kita, bagi para pemimpin kita, ya, bagi tanah air kita, dan tentu untuk kita agar benar-benar menjadi orang Katolik yang 100% Indonesia, 100% Katolik. Terima kasih. Salam sehat. Tuhan Yesus memberkati. Bunda Maria mengasihi kita. Per Mariam ad Jesu. Melalui Maria kita menuju ke Tuhan Yesus. Terima kasih. Tuhan memberkati.